Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi ini berpotensi melanggar konstitusi. Harus turun atau diturunkan? Ada dua indikator potensi pelanggaran konstitusi oleh Jokowi. Yang pertama, melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai hari ini Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 itu masih berlaku. Pembicaraan tentang pindah ibu kota negara yang berlokasi di Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tentu saja telah melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Tidak ada payung hukum jika Jokowi memaksa dibentuknya Badan Otorita Ibu Kota Negara yang sempat ramai dibicarakan, dengan Ahok sebagai kandidat kuat Kepala Badan Otorita. Penunjukan Ahok sebagai upaya memberi panggung politik bagi Ahok untuk persiapan Pilpres 2024 sebagai calon presiden. Pemanasan sudah dimulai sejak Ahok penista agama ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina. Penunjukan Ahok sebagai Kepala Badan Otorita IKN untuk mengimbangi popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan yang dinilai banyak pihak sukses memimpin Ibu Kota NKRI Jakarta sebagai ibu kota yang sah menurut undang-undang. Apalagi Anies Baswedan telah menunjukkan kelasnya sebagai the next president dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Isu penunjukan Ahok sebagai Kepala Badan Otorita IKN meredup setelah merebaknya pandemi COVID-19. Pindah ibu kota baru lebih kental nuansa politiknya ketimbang kepentingan rakyat secara keseluruhan. Kedua, Perpu nomor 1 tahun 2020 yang lebih dikenal dengan Perpu Corona. Judul Perpu atau undang-undang terpanjang dalam sejarah undang-undang di Indonesia. Begitu kata Refli Harun, seorang pakar hukum tata negara. Judulnya saja, Pabaliot. Perpu yang melegalkan perampokan uang negara di tengah musibah corona. Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Misalnya, dugaan anggaran kartu prakerja, perampokan Jiwasraya, Asabri dan BUMN lainnya yang diduga jadi bancakan orang-orang istana. Tidak ada alasan yang kuat dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 2020. Belum ada kegentingan yang memaksa sebagai syarat dikeluarkannya Perpu. Apalagi pasal 12 ayat 2 Perpu nomor 1 tahun 2020 ini berpotensi melanggar pasal 23 dan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Koordinator Bidang Konstitusi dan Ketatanegaraan, Konstitusi dan Demokrasi atau KODE, Viola Reininda, seperti dikutip dari redaksi Detikkom pada 15 April yang lalu. Dalam Perpu nomor 1 tahun 2020, pasal 12 ayat 2 yang memberikan kewenangan perubahan postur dan atau rincian APBN diatur dalam peraturan presiden dan bukan melalui Undang-Undang APBNP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27, Perpu nomor 1 tahun 2020 melanggar pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Lalu yang menjadi pertanyaan, turun atau diturunkan? Berdasarkan dua isu utama tadi, potensi pelanggaran konstitusi oleh Jokowi dalam kondisi normal sudah cukup alasan bagi DPR untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Jokowi. Selanjutnya sesuai dengan mekanisme undang-undang, DPR melalui persetujuan MK menyelenggarakan sidang istimewa MPR melakukan pemberhentian Jokowi karena telah melanggar Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana peta politik di DPR saat ini? Secara terbuka baru ada dua fraksi DPR, yaitu PKS dan Demokrat yang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Fraksi lainnya sih wait and see, menunggu perkembangan politik, terutama dalam penanganan wabah corona oleh Jokowi. Bila Jokowi berhasil, mungkin relatif aman kursi presiden tak bakal tergoyang. Tentu saja sih dengan syarat tidak terjadi gonjang-ganjing ekonomi yang bisa menggoyang posisi Jokowi. Sebagaimana kita ketahui sebelum pandemi COVID-19, ekonomi Indonesia telah mengalami guncangan yang luar biasa. Sebaliknya, bila gagal misalnya terjadi kecelakaan politik seperti gejolak sosial dan krisis ekonomi, ya bisa diyakini fraksi lain akan cenderung mendesak Jokowi untuk mundur daripada menggunakan hak DPR yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Posisi pemerintahan Jokowi bagai buah si malakama, serba salah, maju salah, mundur pun salah.
Buktinya sih sudah kita saksikan hari-hari ini. Apapun yang dilakukan Jokowi jadi cibiran bagi rakyat. Sebut saja soal masuknya 500 TKA Cina yang kemarin ditolak oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi dan juga dari DPRD Sulawesi Tenggara pada 29 April 2020. Orang pribumi dibatasi ruang geraknya, sementara TKA Cina bebas masuk Indonesia yang rentan membawa virus corona. Inkonsistensi dalam penanganan COVID-19. Selain itu, Luhut Binsar resah dengan rencana kepulangan TKI dari luar negeri. Standar ganda pemerintahan Jokowi. Di tengah musibah wabah corona tak henti-henti, impor TKA Cina ke Indonesia. Warga negara Cina dapat karpet merah dari Jokowi dan Luhut. Belum lagi soal bagi-bagi sembako, stempel presiden padahal dananya dari negara, BLT, kartu prakerja, dan lain-lain. Inilah sesungguhnya beberapa persoalan memicu timbulnya gejolak sosial. Suasana hari ini bagai suasana tahun 1960 sampai dengan 1965. Bedanya sekarang TKA Cina banjir ke Indonesia. Rumornya TKA Cina berperawakan militer. Kita tidak tahu apa maksud terselubung di balik banyaknya TKA Cina masuk Indonesia. Apakah ada hubungannya sebagai antisipasi pihak tertentu bila meletus gejolak politik seperti tahun 65? Mereka tidak mau berkepentingan dengan ERC, di mana Indonesia ini terganggu seperti poros Jakarta-Beijing yang pernah dibangun sebelum tahun 1965. Dugaan adanya gejolak politik baik sebagai imbas dari gejolak sosial maupun krisis ekonomi. Sepertinya pihak tertentu telah pasang kuda-kuda agar poros Jakarta-Beijing tidak bernasib sama seperti tahun 65. Jokowi hanya kuat oleh media dan orang-orang terdekat Jokowi yang punya fulus dan bisa mengontrol tentara dan polisi. Pada saatnya nanti, tentara dan polisi akan balik badan. Dan disinilah kekhawatiran kita dengan hadirnya TKA Cina. Jokowi dan Luhut sebentar lagi akan merasakan itu. Gejolak sosial yang tak dapat dibendung lagi, yang berujung gejolak politik yang berdarah-darah. Sekumpulan tokoh menggugat Perpu Corona ke MK. Perpu Corona kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sementara sebelumnya, hal itu diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan kawan-kawan. Selanjutnya, saat ini pun diajukan oleh Amin Rais dan kawan-kawan. Sebagaimana dikutip dari website MK pada hari Kamis 16 April kemarin, gugatan itu diajukan oleh 3 orang, yaitu Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin, Sri Edi Swasono, dan juga Amin Rais. Mereka mengajukan pengujian material Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia atau Perpu RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Lalu poin apa saja yang digugat? MK pun belum melansir lengkap permohonan mereka. Sebelumnya, MAKI juga pernah menggugat Perpu Corona, khususnya pada pasal 27 Perpu nomor 1 tahun 2020 yang berbunyi 1. Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Kemudian yang kedua, anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, yang ketiga,
segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Pasal 27 ini dinilai membolehkan orang-orang korupsi di masa yang saat ini krisis. Kata Koordinator MAKI Bonyamin Saiman, mereka tidak ingin terulang skandal BLBI dan juga Senturi. Dalil BLBI dan Senturi selalu disandarkan dengan istilah kebijakan yang tidak bisa dituntut meskipun telah merugikan keuangan negara. Di sisi lain, LSM Kode Inisiatif memberikan catatan penting, yaitu DPR harus segera melakukan legislative review terhadap substansi Perpu nomor 1 tahun 2020. Hal ini untuk menentukan apakah Perpu akan ditetapkan menjadi undang-undang. Ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari konstitusi itu seyogyanya dibatalkan. Apabila DPR tetap mengegolkan Perpu nomor 1 tahun 2020, maka judicial review di Mahkamah Konstitusi dapat diambil sebagai jalan untuk menginvalidasi ketentuan-ketentuan yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Begitu, kata Koordinator Bidang Konstitusi dan Ketatanegaraan, Konstitusi dan Demokrasi atau Kode Inisiatif, Viola Reininda.